Saya mau tanya tentang doa kunut, Ustaz. Di Iya. musola tempat saya solat berjamaah, solat tidak pakai doa kunut. Apakah sah solat jamaah kami, Ustaz? Silakan, Ustaz. Jawabannya sah. Sah, iya. Ya, kalau seandainya rukun dan syarat sah salatnya sudah terpenuhi, ya rukun salatnya sudah dilakukan semua, ya, menutup aurat, salat setelah waktu masuk dan pada waktu masuk menghadap kiblat, ya, kemudian salat dengan bersuci dan yang lainnya, maka salatnya sah. Karena kunut bukan bagian dari Karena rukun. kunut tidak termasuk rukun salat Iya. dan juga tidak termasuk syarat sah salat Betul, Ustaz. dan juga tidak termasuk ya wajib dalam salat, hukumnya sunnah. Ya, kalau ditinggalkan tentunya dilihat juga kunut apa gitu. Ya, yang saya maksud di sini sunnah ini adalah kunut yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana beliau ceritakan, qanatan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam syahran summa tarakal kunut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya melakukan kunut selama sebulan. Kemudian ya beliau meninggalkan kunut. Ini sebagaimana yang diriwayatkan Anas bin Malik. Nah, disebutkan oleh para ulama kita, disebutkan oleh Ibnu Qayyim dan Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad membahas masalah ini sangat panjang sekali. Beliau menjelaskan bahwasanya kunut itu maknanya banyak. Yang pertama, yang diantara maknanya adalah italatul qiyam, yaitu lama berdiri ketika sholat. Dan itulah ya tafsir daripada hadis. Kalau seandainya ada ulama, memang ada hadis, ya hadis ini menjadi hadis yang diperselisihkan. Mazalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Anas juga kalau saya tidak salah. Mazalan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaknutu fil fajri hatta faraqad dunya. Ya, Rasulullah senantiasa kunut pada salat subuh sampai beliau tersebut meninggal dunia. Nah, pertama hadis ini diperselisihkan. Dan kalau saya pribadi lebih cenderung kepada hadis ini dhaif. Ini sebagaimana dinukil oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Hadi, dalam kitab Zadul Ma'ad. Kalau seandainya ada ulama yang mensahihkan hadis ini, maka kata Ibnu Qayyim, ya, makna kunut dalam hadis ini bukanlah kunut yang dipahami, dan kunut bukanlah kunut yang seperti yang dilakukan sekarang ini, yaitu membaca kunut Allahumma hdina fiman hadain. Dan kunut ini, ya, hadis doa kunut ini diriwayatkan dari Hasan bin Ali, dan doa ini adalah doa kunut witir, bukan doa pada kunut salat subuh. Ya, jadi sebenarnya kunut salat subuh ini diperselisihkan oleh para ulama. Ya, mazhab Syafi'i mengatakan itu dianjurkan, sedangkan ya mazhab yang lain mengatakan itu tidak dianjurkan. Dan Ibnu Qayyim telah membahas panjang lebar bahwasanya tidak dianjurkan kita untuk terus-menerus kunut pada salat subuh. Ya, jadi salatnya tetap sah, dan telah kita sebutkan tadi tentang, ya kita singgung tentang salat kunut salat subuh tadi, ya bahwasanya ya kalau seandainya hadisnya sah, hadisnya sahih, maka maknanya bukan kunut yang dipahami seperti lazim yang dilakukan, akan tetapi italatul qiyam bil qiraah, yaitu memanjangkan bacaan. Dan memang kalau kita lihat hadis-hadis, ya Rasulullah itu salat subuh bacaannya panjang. Makanya dalam hadis Rasulullah mengatakan asfiru bil fajri fa innahu a'zamu lil ajri. Ya, panjangkanlah bacaan ketika salat subuh. Ya, sampai matahari itu isfar. Ya, sampai pada waktu isfar. Mulainya di waktu ghalas, keluarnya di waktu isfar. Ini menandakan bacaannya panjang. Fa innahu a'zamu lil ajri. Karena inilah akan memberikan pahala yang lebih besar. Ya, jadi demikian kesimpulan jawabannya, salatnya sah. Oke. Wallahu a'lam.